Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya sering menyampaikan bahwa ketika kita sudah menyatakan ikrar kita dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beberapa waktu yang lalu mungkin telah dijelaskan tentang syarat la ilaha illallah, maka kesempatan pagi hari ini kita coba agar persaksian kita kepada Rasul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pahami syarat daripada syahadat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syurutu syahadati anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syarat persaksian kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-i'tiraf birisalatihi wa i'tiqaduha batinan fil qalbi. Yang pertama, mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa i'tiqaduha batinan fil qalbi, dan meyakini di dalam hati sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi syarat yang pertama harus yakin bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai hamba Allah dan utusan Allah, dan tinggalkan sedikit pun daripada keraguan. Jangan sampai ada di dalam hati kita sedikit keraguan, apalagi meragukan. Ketika kita meyakini Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, maka konsekuensinya adalah wajib kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sempurna, bahkan tidak sah iman seseorang ketika dia tidak meyakini Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Tidak sah iman seorang ketika dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam berbagai hal sering disampaikan oleh para ulama, oleh para kiai, bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dengan cara apa kita mentaati Rasul? Tiada lain adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sempurna iman seorang ketika tidak mengikuti Rasulullah dalam urusan-urusan ibadah terutama, sehingga jelas akan sesat dan menyimpang daripada jalan yang benar ketika seseorang tidak mengikuti daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena tinggalkan keraguan bahwasanya Rasulullah SAW adalah betul sebagai hamba Allah dan utusan Allah, dan ini dibuktikan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama,
Yang kedua, an-nutqu bizalika wal i'tirafu bihi dhahiran bil lisan. Mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan sesungguhnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah, dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini diucapkan dengan lisan kita. Maka ulama salaf memberikan satu penafsiran tentang iman, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Tasdiqun bil qalbi membenarkan, meyakini di dalam hati, wa iqrarun bil lisan dan mengucapkan dengan lisan, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa amalun bil arkan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan kita. Hati mengamalkannya dengan meyakini, anggota badan mengamalkannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Maka itulah orang yang beriman. Sebab kalau hanya di dalam lisan saja hati tidak meyakini, itu namanya munafik. Orang munafik di lisannya mengakui kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengakui orang munafik, tapi di hatinya mereka tidak mengakui. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah, mereka hendak menipu orang-orang yang beriman dengan mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal di dalam hatinya wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Maka tidak benar orang mengatakan beriman sementara hatinya tidak meyakini. Di lisannya dia mengakui saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi di hatinya mereka mengingkari. Pun tidak sempurna iman seorang mengakui dalam hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, tapi tidak menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka kita membuktikan dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Hiasi rumah kamu sekalian, kata Rasul, dengan solat sunnah. Maka solat sunnah diutamakannya di rumah, sehingga ketika kita solat di masjid, solat sunnah, kata Rasul, sisakan solat untuk di rumah. Ini solat sunnah. Adapun yang fardu maka dikerjakannya di masjid dengan berjamaah. Walaupun yang sunnah silahkan mau dikerjakan di masjid ataupun di sunnah apa di rumah, namun yang paling utama dalam hadis itu adalah di rumah. Yang jadi masalah di masjid tidak, di rumah tidak. Kalau di rumah mengerjakan sholat sunnahnya, nanti khawatir datang ke masjid udah ketinggalan sholat berjamaahnya. Maka solusinya kerjakan sholat sunnah di masjid, biar sholat wajibnya tidak ketinggalan. Kalau yang jaraknya jauh, ya kalau yang dekat sih nggak apa-apa. Qomat dikumandangkan masih ikut berjamaah dengan sempurna yang dekat rumahnya. Tapi yang jauh udah ketinggalan nanti, udah masbuk.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang kedua an-nutqu bidzalika wal i'tirafu bihi dhahiran bil lisan. Jadi syarat ketika kita sudah menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib kita mengucapkan dengan lisan kita, ikrarkan oleh lisan kita. Jangan sampai lisan kita berat untuk menyatakan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini disampaikan ya kepada anak-anak kita yang belum mengenal daripada Allah dan Rasulnya, yang belum mereka paham, maka terus digaungkan agar mereka mengenal Allah dan Rasulnya. Hari ini kadang-kadang anak kecil lebih mengenal para penyanyi daripada Rasulullah. Hari ini anak-anak muda lebih kenal dengan pemain sepak bola ketimbang kenal dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka kenal dengan orang-orang yang enggak jelas agamanya? Karena yang dilihat oleh mereka adalah itu, yang didengar oleh mereka adalah orang-orang seperti itu. Sementara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin, mereka banyak yang enggak kenal. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, banyak para generasi muda yang enggak paham itu. Jangankan sejarah perjuangannya, jangankan pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan, namanya saja enggak kenal. Namanya saja enggak kenal. Maka bagaimana kita akan mencintai mereka kalau namanya saja tidak kenal? Bagaimana akan mencintai Rasulullah SAW sedang namanya saja tidak kenal? Bagaimana akan mentauladani Rasulullah SAW namanya saja enggak tahu? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita akan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau tidak mengenal daripada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kadang aneh. Kelahiran Nabi diperingati, tapi sunnah-sunnah Nabi-nya kagak dijalankan. Ini kadang aneh. Masuk masjid kagak baca doa, yang dilangkahkan kaki kanan dulu, kaki kiri duluan. Padahal entengnya langkahkan kaki kanan, baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, atau bismillahi wa ala millati rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan tidak duduk sebelum melakukan sholat tahiyatul masjid ketika masih ada kesempatan. Ya, kalau imam sudah qomat dikumandangkan, jangan kita maksa sholat sunnah tahiyatul masjid, makruh. Bahkan ini dinyatakan ketika ada sahabat yang mengerjakan sholat sunnah sedang muadzin sudah memandangkan qomat, maka ini ditegur oleh Rasulullah. Maka kalau sudah qomat, tidak ada lagi sholat sunnah, sehingga baru 1 rakaat ya dibatalin. Kalau sudah mau selesai,
sudah tasyahud, maka selesaikan. Jangan sampai baru 1 rakaat masih jalan aja gitu, sedangkan sudah qomat. Ini dikhawatirkan nanti dinyatakan disebut dengan mengerjakan menambah daripada rakaat sholat yang wajib. Maka kalau kita sudah mau tasyahud, ya sudah sujud akhir atau sudah sujud, ya dilanjutkan, dipercepat. Nah, karena jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang nanti bukan menjadi pahala tetapi menjadikan perbuatan yang sia-sia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, syarat syahadat kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutaba'atu lahu bi ayya'mala bima ja'a bihi minal haq. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawanya serta meninggalkan kebatilan yang telah dicegahnya. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba', sehingga apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ikuti sesuai dengan kemampuan kita, dan apa yang dicegahnya dari kebatilan wajib kita meninggalkannya. Maka tidak sempurna iman seorang ketika mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis nyatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengaku umat Nabi tapi enggak menjalankan sunnah Nabi. Mengaku umat Nabi tapi tidak kenal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ironis, ngaku umat Nabi tapi nggak kenal dengan sunnah Nabi. Kalau sholat minimal rawatib kita jaga, jangan sampai yang rawatib, sholat sunnah rawatib kita ada kesempatan tapi nggak mau mengerjakan. Ya terutama ini qoblak subuh, ya sholat sunnah fajar yang sering disampaikan oleh para guru kita, raka'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia ini dan isinya. Betapa beruntung adalah orang-orang yang bisa mengerjakan salat sunnah fajar. Ya, kalau sholat sunnahnya saja sudah begitu sangat beruntung, apalagi dengan sholat subuhnya. Dalam hadis nyatakan, lau ya'lamu ma fihinna, andai saja mereka tahu apa yang ada dalam sholat subuh, la'atau walau kana habwa, maka akan datang ke masjid untuk sholat berjamaah walaupun sambil merangkak, saking pengen mendapatkan pahala sholat subuh berjamaah.
Maka alhamdulillah ya, kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah. Tantangannya berat ya. Makanya ciri orang munafik itu diantaranya adalah berat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Ciri orang munafik. Asqalus salawat alal munafik sholatul isya wal fajar. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ini dulu orang munafik yang ada di Madinah. Di Mekah nggak ada orang munafik waktu itu. Yang ada orang Islam dan orang kafir. Ngapain ada orang pura-pura? Orang kafirnya masih kuat, Islamnya masih lemah. Kalau di Madinah Islamnya sudah kuat, maka mereka berpura-pura yang belum masuk Islam, yang takut ketahuan dia masih kafir, maka dia pura-pura Islam. Ada nggak hari ini orang yang pura-pura begitu? Ada nggak kira-kira? Ada ya, orang pura-pura Islam. Ini biasanya Islamfobia yang begitu ya. Islamfobia, ngaku Islam tapi takut dengan ajaran Islam, ngaku Islam tapi takut dengan syariat Islam. Itu Islamfobia itu. Ngaku Islam tapi enggak ridho diatur dengan aturan Islam. Al-mutaba'ah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Bi ayyamala bima jaa bihi minal haq. Dengan mengamalkan kebenaran yang telah datang darinya. Ini adalah syarat ya, syarat untuk diterima daripada persaksian kita. Wa yatruka ma nahahu minal batil, dan meninggalkan apa yang dilarang dari hal-hal yang batil. Yang dilarang tinggalkan, jangan dibalik. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, fabadalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Fabadalal ladzina zalamu, orang zalim itu suka menukarkan, yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan, yang sunnah ditinggalkan, yang enggak sunnah dikerjakan. Karena hari ini ada orang yang sunnah dibilang, yang bukan sunnah dibilang sunnah, sedang yang sunnah enggak dikerjakan. Agama itu enggak bisa diukur dengan perasaan ya, sehingga urusan ibadah kita itu, ketika Syekh Al-Jauziyah menyatakan wa madaruhu bil amri Rasulillah, sungguhnya itu adalah berdasarkan perintah Rasul, bukan berdasarkan hawa nafsu wasyayatin, dan bukan berdasarkan tuntunan syaitan. Maka ibadah itu jangan menurut perasaan. Ibadah itu yang benar begini nih, jangan pakai perasaan. Kira-kira ibadah itu yang benar begini, jangan pakai perkiraan ya, yaitu tuntunannya telah jelas berdasarkan uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tasdiqu bima akhbara bihi minal guyubi al-madiyah wal mustaqbalah. Tasdiqu bima akhbara bihi, kita wajib membenarkan apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal guyubil madiyah, dari hal-hal yang gaib
yang telah lalu, yang telah lewat, wal mustaqbalah, dan yang akan datang. Wajib kita meyakini hal-hal yang gaib, yang tidak kelihatan oleh mata kita, oleh panca kita, tentang hal-hal yang gaib, tentang surga, tentang neraka. Kan ada hari ini orang yang nggak percaya dengan adanya surga dan neraka, ya. Di Indonesia masih ada yang nggak percaya dengan adanya surga dan neraka, yang nggak percaya dengan akan terjadinya kiamat. Wah, bohong, kiamat dari dulu orang bicara kiamat sampai hari ini dunia masih ada. Bohong. Ada orang yang nggak yakin dengan terjadinya kiamat, padahal tanda-tandanya sudah banyak bermunculan. Kiamat sugro umpamanya kematian sudah terjadi di mana-mana, apalagi di Palestina. Tiap hari bergelimpangan, ya. Bagaimana dengan tidak percaya gitu ya dengan adanya hari kiamat? Jadi wajib kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang hal-hal yang gaib. Seperti ketika Rasulullah mengabarkan mara ala qabraini, Rasulullah melewati dua kuburan, fayarauhuma, dan Rasul diperlihatkan kepada dua kuburan itu bahwa penghuninya itu sedang disiksa di dalam kuburnya. Kata Rasul, wa ma yu'adzibani fi kabirin, tidaklah dia disiksa itu karena melakukan dosa besar. Artinya orang yang disiksa di dalam kuburnya itu bukan karena melakukan dosa besar. Dia bukan orang yang suka ninggalin sholat, dia bukan orang yang suka ninggalin puasa, dia bukan orang yang suka mabuk, bukan orang itu. Loh, kenapa disiksa? La yastatiru minal baul, ya gara-gara kencing tidak cebok, disiksa tuh dalam kubur tuh. Karena suka ada ya yang kencing enggak cebok. Ya kalau kita mah enggak mungkin, karena kita kan sholat. Biasanya orang yang malas sholat yang begitu tuh, ya, kebelet kencing, udah kencing selesai enggak istighfar lagi, enggak istinja, ya. Yang begitu saja disiksa dalam kubur, apalagi yang ninggalin sholat, apalagi yang ninggalin puasa Ramadan dan yang lainnya. Yang kelima, mahabbatuhu asyadda min mahabbatin nafsi wal mali wal waladi wal walidi wan nasi ajma'in. Jadi yang kelima adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Jadi ketika kita adalah mencintai Rasul, maka mencintai Rasul harus lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Sebab tidak sempurna iman seorang ketika dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya terlebih dahulu sebelum mencintai diri sendiri. Seperti ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, siapa orang yang kau paling cintai setelah Allah? Kata Umar bin Khattab, engkau ya Rasul, setelah aku mencintai diriku sendiri. Apa jawab Rasul? Sungguh imanmu belum sempurna sebelum kau mencintai diriku terlebih dahulu. Tanpa berpikir panjang, maka Umar bin Khattab menyatakan, al-an, ya Rasul, sekarang aku lebih mencintai engkau daripada mencintai diriku sendiri. Apa jawab Rasul? Sempurna iman kau wahai Umar bin Khattab. Jadi mahabbatuhu asyadda min mahabbatin nafsi, bahwa kita lebih mencintai, ya, Rasul daripada mencintai diri kita sendiri. Daripada kita mencintai harta kita sendiri,
wal walad, lebih kita mencintai, lebih daripada mencintai anak-anak kita dan orang tua kita, wan nas ajma'in, dan lebih mencintai daripada mencintai seluruh manusia. Jadi cinta kita kepada Rasul jauh lebih cinta daripada cinta kepada harta, kepada anak, kepada orang tua, dan kepada seluruh manusia. Yang keenam, taqdimu qaulihi ala qauli kulli ahadin wal amala bisunnati, mendahulukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang perkataan yang lainnya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Inilah daripada syarat diterimanya persaksian kita terhadap Rasulullah SAW. Jadi 6 hal dari syarat itu yang ketika kita mengamalkan syarat-syarat itu, insyaallah persaksian kita kepada Rasulullah SAW akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi yang terakhir, taqdimu qaulihi ala qauli kulli ahadin wal amal bisunnati. Jadi mendahulukan sabda Rasulullah daripada kaul-kaul yang lain, ya, daripada ucapan-ucapan yang lainnya. Wal amal bisunnati, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya, mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sebab ketika kita sudah menyatakan wa muqtada syahadati anna Muhammad Rasulullah, maka konsekuensinya adalah ta'atuhu wa tasdikuhu wa tarku ma nahyu anhu wal iqtisaru 'alal amali bisunnati wa tarki ma adaha minal bid'ah wal muhdasati wa taqdimu qaulihi ala qauli kulli ahadin. Ini adalah merupakan konsekuensi ketika kita sudah menyatakan wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib taat kepada Rasul, membenarkan Rasulullah SAW, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita senantiasa untuk mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, ya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya dan meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, meninggalkan yang lain dari hal-hal yang bid'ah dan muhdasat atau hal-hal yang baru yang dianggap sebagai bentuk ibadah. Wa taqdimu qaulihi ala qauli kulli ahadin, dan mendahulukan sabdanya di atas segala pendapat daripada orang lain. Itu saja yang sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan keluarga kita, sahabat kita, orang tua kita, para guru kita senantiasa disehatkan lahir batin, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan pula saudara kita yang ada di Palestina sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan mereka kesabaran di dalam menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya. Dan kita doakan mudah-mudahan yang saat ini mereka masih berbaring di rumah sakitnya segera disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah bisa menghancurkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang mereka tidak suka dengan agama Allah, yang tidak suka dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan sehancur-hancurnya, ya, sehingga mereka mendapatkan satu balasan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kifara, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.